Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dengan keadaan baik semua ya. Perkenalkan, nama saya Herunisa Dwi Apriliani dengan nomor MPM 2017 21500 443. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang parameter pragmatik. Parameter pragmatik. Parameter itu merupakan aturan yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda-beda. Jika seseorang penutur memiliki kalimat yang lebih panjang, itu artinya penutur lebih sopan kepada petutur. Begitu juga jika seorang penutur semakin maksimal memberikan keuntungan, penghormatan, kecocokan, dan kesimpatian dalam bertutur, itu artinya penutur juga semakin sopan kepada petutur. Menurut Goffman, dalam percakapan yang kooperatif, para peserta percakapan menerima muka yang ditawarkan oleh lawan bicaranya. Adapun yang dimaksud dengan muka dalam hal ini adalah citra diri yang harus diperhatikan oleh lawan tutur. Muka yang ditawarkan itu berbeda-beda, tergantung pada situasi pembicaraan. Muka yang ditawarkan penutur memiliki dua kemungkinan, yaitu muka positif dan muka negatif. Menurut Brown dan Levinson pada tahun 1987 bahwasannya bersikap santun itu adalah sikap peduli pada muka atau muka, baik mimik penutur maupun mimik mitra tutur. Muka dalam hal ini itu bukan dalam rupa fisik, namun muka dalam arti public image, atau mungkin padanan kata yang tepat adalah harga diri dalam pandangan masyarakat. Konsep muka ini berakar dari konsep tradisional di Cina yang dikembangkan oleh Konfusius terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada muka, dalam tradisi Cina, melekat atribut sosial yang merupakan harga diri, sebuah penghargaan yang diberikan oleh masyarakat atau dimiliki secara individu. Muka merupakan pinjaman masyarakat, sebagaimana sebuah gelar akademik yang diberikan oleh sebuah perguruan tinggi yang kapan saja bisa ditarik oleh yang memberi. Oleh karena itu, si pemilik muka haruslah berhati-hati dalam berperilaku, termasuk dalam berbahasa. Parameter pragmatik. Parameter pragmatik menurut Brown dan Levinson dibagi menjadi 3. Yang dapat digunakan sebagai alat ukur kesantunan dan kepatutan tindak tutur seseorang, yaitu yang pertama, tingkat jarak sosial, yang kedua, tingkat status sosial, lalu yang terakhir, tingkat peringkat tindak tutur. Tingkat jarak sosial dilihat dari keakraban antara penutur dan lawan tutur dengan mempertimbangkan perbedaan usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial kultural. Contohnya adalah lelucon Gus Dur ketika menjadi narasumber pada acara partai-partai di TVI tahun 1999, dipandu oleh moderator kritis Haris Jauhari. Pada acara tersebut, Gus Dur sedikit kelewat batas karena menyebutkan tai ayam. Kotoran jelas tidak tepat dimunculkan untuk membuat persamaan bagi partai-partai orang NU dalam konteks tuturan resmi yang ditayangkan di TVI tersebut. Gus Dur tidak dapat menjaga jarak. Tingkat status sosial yang didasarkan atas kedudukan yang asimetrik antara penutur dan lawan tutur dalam konteks petuturan. Contohnya adalah relasi santri sebagai murid dan kiai sebagai guru dan panutan di lingkungan pondok pesantren. Ada seorang santri bandal yang mengira ada kawan sesama santri pondoknya memiliki rokok. Dengan demikian, tanpa takut dan sungkan, ia pun meminta rokok, merokoknya, dan memanggil sebutan Kang kepada kiainya. Yang dalam situasi terang normal, hal itu mustahil dilakukannya. Karena ketidaktahuan inilah parameter status sosial terlanggar. Tingkat peringkat tindak tutur yang didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur yang lain dalam situasi pertuturan atau yang dapat diketahui
dari relativitas tingkat keburu-buruan atau kemendesakan dalam situasi pertuturan. Contohnya adalah dalam situasi normal, meminjam mobil kepada seseorang mungkin dipandang tidak sopan. Akan tetapi di dalam situasi yang mendesak atau darurat, umpamanya ketika mengantar orang yang sakit keras, tindakan itu wajar-wajar saja. Peringkat kesopanan dalam pertuturan menurut Levinson. Yang pertama adalah tuturan yang kurang sopan untuk bertutur kepada teman yang akrab. Kedua, tuturan yang agak sopan untuk bertutur kepada teman yang kurang akrab. Ketiga, tuturan yang lebih sopan untuk bertutur kepada orang yang baru dikenal. Lalu yang terakhir, tuturan yang paling sopan untuk bertutur kepada orang yang strata sosialnya lebih tinggi. Peringkat kesantunan dari sebuah tuturan menurut Jeffrey Leach. Yang pertama, cost benefit and skill atau skala kerugian dan keuntungan. Skala kesantunan berbahasa ini menunjukkan kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur di dalam peristiwa pertuturan tertentu. Semakin tuturan tersebut merugikan diri penutur, akan semakin dianggap santunlah tuturan itu. Yang kedua, optionality scale atau skala pilihan. Skala kesantunan ini menunjukkan kepada banyak atau sedikitnya alternatif pilihan yang disampaikan si penutur kepada mitra tutur dalam praktik bertutur yang sebenarnya. Semakin pertuturan itu memungkinkan penutur atau mitra tutur menentukan pilihan yang banyak dan luasa, akan dianggap semakin santunlah tuturan itu. Yang nomor 3, indirectness scale atau skala ketidaklangsungan. Skala kesantunan yang berbahasa ini menunjukkan kepada peringkat langsung dan tidak langsungnya maksud dari tuturan. Semakin tuturan itu bersikap langsung, akan dianggap semakin tidak santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tidak langsung maksud sebuah tuturan, akan dianggap semakin santunlah tuturan itu. Authority scale atau skala keotoritasan atau skala kekuasaan. Skala kesantunan berbahasa ini menunjukkan kepada hubungan status sosial antara si penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam proses pertuturan tertentu. Semakin jauh jarak otoritas antara penutur dan mitra tutur, tuturan yang digunakan akan cenderung menjadi semakin santun, dan sebaliknya, semakin dekat jarak otoritas antara penutur dan mitra tutur, tuturan yang digunakan akan cenderung menjadi semakin tidak santun. Nomor 5 adalah social distancing scale atau skala jarak sosial. Skala kesantunan ini menunjukkan kepada peringkat hubungan sosial antara si penutur dan mitra tutur yang terlibat di dalam pertuturan. Ada kecenderungan bahwa semakin dekat jarak peringkat sosial di antara keduanya, akan menjadi semakin kurang santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dan mitra tutur, akan semakin santunlah tuturan yang digunakan itu. Lalu, ada 3 ketentuan menurut Robin Leacock. Robin Leacock menyatakan adanya 3 ketentuan pokok untuk dapat dipenuhinya skala kesantunan di dalam kegiatan bertutur di dalam masyarakat. Ketiga ketentuan itu secara berurutan dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, skala formalitas. Yang kedua, skala ketidaktegasan. Lalu yang terakhir, skala kesamaan atau kesekawanan. Yang pertama, skala formalitas. Dinyatakan bahwa agar para peserta tutur dapat merasakan benar-benar nyaman dan sungguh kerasan di dalam keseluruhan proses kegiatan bertutur, tuturan yang digunakan tidak boleh bernada memaksa dan tidak boleh berkesan angkuh atau congkak terhadap pihak lainnya. Skala ketidaktegasan atau keraguan, atau seringkali disebut juga dengan pilihan, menunjukkan bahwa agar si penutur dan mitra tutur dapat saling merasa nyaman dan tetap kerasan di dalam aktivitas bertutur sapa,
Pilihan-pilihan dalam bertutur itu harus selalu diberikan oleh kedua belah pihak secara benar-benar memadai dan proporsional. Lalu yang terakhir, peringkat kesekawanan atau kesamaan, menunjukkan bahwa agar dapat berciri sopan santun, orang harus senantiasa ramah dan selalu mempertahankan persahabatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Baik, simpulan dari apa yang saya jelaskan tadi adalah parameter pragmatik atau kesantunan merupakan hal-hal yang mengatur strategi pemilihan bentuk-bentuk yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda. Dan terima kasih bagi yang telah memperhatikan materi saya sampai selesai ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.